Kolam darah ada di tempatnya. Pada saat yang singkat ini, dia tiba-tiba mengerti apa arti kemiskinan untuk membatasi imajinasinya. Pada saat yang sama mengejutkan, Sui Qitian tidak bisa menahan perasaan. Benar saja, sisik emas adalah benda di kolam, dan begitu bertemu angin dan hujan, itu adalah transformasi naga. Dia dan Qin Yichen pernah muncul di kota Liutian, tetapi beberapa tahun kemudian, pencapaian yang terakhir adalah sinar cahaya 10.000 zang, yang sulit dicapai. Setelah beberapa saat, Sui Qitian dengan sungguh-sungguh mengembalikan cincin luar angkasa. Saudara Qin, terima kasih banyak. Qin Yichen baru saja akan melambaikan tangannya dan memberi isyarat bahwa dia tidak begitu sopan. Tetapi ketika dia mengangkat alis pedang yang diregangkan dengan ringan, dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat tangannya sedikit. Meski langit kolam darah penuh sesak, masing-masing memilih Immortal Grade, tapi... Saudaraku, bukankah kamu menganggap Qin ini sebagai saudara laki-laki? Sui Qitian terkejut, dan berkata, apa yang dikatakan saudara Qin? Tidak ada alasan baginya. Tingkat abadi tangan Sui Qitian cukup biasa, hampir semuanya adalah tingkat 1. Qin Yichen yakin pasti ada banyak tingkat abadi di cincin luar angkasa yang mereka serahkan daripada yang mereka pilih. Lebih baik. Qin Yichen diam, menyeret Sui Qitian secara langsung, dan dia tidak peduli bagaimana yang terakhir berjuang untuk melarikan diri, jadi dia memaksakan pedang merah ke sisi lain. Zhou Qingsan dan yang lainnya tidak melarikan diri, dan mereka melihat kelas abadi yang secara paksa digantikan oleh Qin Yichen, dan ekspresinya terkejut. Melihatnya, tingkat abadi yang diganti Qin Yichen untuk mereka setidaknya 2 tingkat lebih tinggi dari yang mereka pilih. Namun, keterkejutannya mengejutkan, dan Sui Qitian merasa malu. Kelas abadi sangat berharga baginya. Terlebih lagi bagaimana keberadaan grade 3 dan grade 4. Tahukah Anda, level Immortal Grade ini hanya bisa dilengkapi dengan level para jenderal tentara di Perang Utara, yaitu level Zhan Jinrong. Qin saudara, jangan lakukan ini, kami benar-benar tidak tahan. Langit kolam darah penuh dengan orang. Meski hatinya penuh kehangatan, tapi dia tidak mengingini, tapi berulang kali menolak. Namun, dengan kekuatan Raja Abadi mereka, bagaimana mungkin untuk memutar paha Qin ini? Qin Yichen benar, dan bahkan berpura-pura tidak menyenangkan. Apakah Anda pikir kami telah bertarung berdampingan selama beberapa tahun dan berkarat? Tidak, Sui Qitian tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa, dan ternyata tanpa daya berkata, saudaraku Qin, kami dengan baik hati menerimanya. Kuncinya adalah banyak dari saudara kita bahkan belum menembus Raja Abadi. Kelas abadi ini, saya khawatir saya tidak bisa mengendalikannya. Qin Yichen mendengar ini aku peri yang malang, kan? Melihat Qin Yichen akan merogoh sakunya lagi, Sui Qitian benar-benar takut kali ini. Jangan, kami menerimanya. Saudara, terima kasih saudara Qin. Kerumunan bersyukur untuk sementara waktu. Dan bahkan berpikir dalam hati bahwa itu adalah ciptaan terbesar dalam hidup mereka untuk dapat bergaul dengan pemuda ini ketika dia tidak dikenal. Untuk sementara, Zheng Tianfu naik turun. Karena kembalinya Qin Yichen, kesedihan sebelumnya menghilang, digantikan oleh ekstasi dan kegembiraan. Tidak hanya itu, penghargaan Qin Yichen juga mengilhami semangat surga suci, dan mereka tahu bahwa patriarklah yang menyemangati seluruh keluarga. Setelah menyelesaikan acara besar seluruh keluarga di Zheng Tianfu, Qin Yichen akhirnya mengembalikan identitas putra sulung keluarga Qin. Setelah malam, dikelilingi oleh Li Yuanba dan yang lainnya semua bintang melingkari bulan, yang pertama kembali ke Qin Mansion. Di rumah, pesta mewah telah disiapkan. Pesta keluarga ini, Qin Yichen makan cukup menghangatkan hati. Tampaknya harta apapun di luar tidak lebih beraroma daripada saat keluarga bertemu. Di perjamuan di rumah, Sui Qitian dan yang lainnya juga diundang untuk datang dan pergi. Qin Mansion naik turun. Karena kembalinya Qin Yichen, dipenuhi dengan suasana yang meriah. Tapi jauh di aula besar Sekte Abadi, udaranya sedingin es. Setiap penatua di aula itu suram, dan Jiang Hao Qin, yang tinggal di aula, memiliki mata yang penuh dengan mata. Rasa malu dan malu yang aneh. Saya Sekte Abadi Shen Xiao, kapan saya menderita rasa malu seperti itu? Hari ini, dapat dikatakan bahwa wajah dewanya Sekte Abadi Xiao telah dihancurkan dengan ganas. Suara Jiang Hao Qiong dingin dan berat. Beberapa bulan yang lalu, hampir 1.000 murid elit meninggal secara tragis. Hari ini, Sekte Abadi kehilangan Elder Emas Abadi lainnya. Ini lebih dari memalukan. Itu jelas menginjak tanah Immortal Sect di depan 2 Star Domains. Dan semua ini berkat bajingan kecil sialan itu. Kakak senior, akun ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Bajingan kecil itu didukung oleh Immortal Sekte Abadi, yang sombong. Bahkan Sekte Abadi Yuan Surgawi disimpan oleh anak itu. Kelompok orang Duan Molongdou tidak akan melewatkan kesempatan untuk menamparkan Sekte Abadi. Di dalam aula, banyak suara penatua dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan. Tetapi bagaimana Jiang Hao Qiang bisa menangkap rasa takut yang tersembunyi di hatinya dari banyak ekspresi sekte yang sama? Sekarang,
Semua orang tahu bahwa pemuda yang mengguncang supremasi Sekte Abadi bukan lagi semut yang membiarkan mereka menanganinya. Pada titik ini, puncak Sekte Abadi Shen Xiao mengetahuinya dengan baik, tetapi tidak ada yang berani mengatakan itu saja pada saat ini. Namun, Jiang Haoqiong harus menghadapi kenyataan ini, bahkan untuk mengatakan sesuatu yang canggung. Saat ini, Junior Brothers di aula mungkin semua khawatir tentang bagaimana berjalan sendirian di masa depan. Qin Yichen dapat membunuh Li Muchen. Secara alami, dia juga dapat membunuh setidaknya setengah dari penatua di kuil. Dan yang pertama serta kebencian mereka kemungkinan besar akan menyergap di luar. Terlebih lagi, Jiang Haoqiong terasa seperti punggung pria. Atau kalimat itu, Heaven Immortal 5 layar masih sangat kejam. Jika itu benar-benar memungkinkan dia untuk datang ke Golden Immortal, bukankah dia berbahaya? Poin kuncinya sekarang adalah Jiang Haoqiong masih merawat anak itu. Jika Qin Yichen benar-benar menyembunyikan dirinya di retret Sekte Abadi, dengan sumber daya yang dia miliki, ditambah perlindungan Sekte Abadi. Meskipun pembangkit tenaga listrik lain dari Heaven Immortal hingga Golden Immortal membutuhkan lebih dari 1000 tahun untuk diklaim. Tetapi anak itu tidak dapat diukur dengan akal sehat. Belum lagi, Qin Yichen adalah Heaven Immortal 4 Heavenly Layer beberapa bulan yang lalu. Meskipun dia sangat enggan menerima kenyataan ini, Jiang Haoqiong harus mengakui bahwa tingkat pertumbuhan anak laki-laki itu jauh lebih cepat daripada pemulihan Dewa Xiao Immortal Sekte. Saya juga memikirkan Sekte Abadi yang berani bekerja dengan dewanya Sekte Abadi Xiao di domain bintang Tianye. Ketika Jiang Haoqiong mengertakkan gigi. Tetapi juga menyadari bahwa sekarang, Sekte Dewa Xiao Abadi sedang dalam krisis. Dendam ini tidak bisa diselesaikan sama sekali. Terlebih lagi, dia tidak mau menundukkan kepalanya. Apakah kamu benar-benar akan menggunakan tabu itu? Memikirkan tanah merah berdarah yang hanya bisa diinjak oleh Master Sekte dari segala usia. Dan suara yang hanya bisa mengguncang hatinya dengan kata-kata, Jiang Haoqiong hanya merasakan ambisi terdalam di lubuk hatinya. Jiang Haoqiong tahu betul bahwa dia tidak hanya ingin membunuh anak itu, terutama setelah dia sedih dengan Tianyu Star Domain hari ini, itu membuatnya benci. Karena Anda memilih untuk mendukung bajingan kecil itu, jangan salahkan saya. Sekte Abadi Shen Xiao memalingkan wajahnya.